kebenaran yang dikerjakan lewat pengorbanan itu. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu yang begitu dahsyat. Dan pagi hari ini kami sungguh telah memuji, menyembah, mengagungkan akan Engkau Tuhan. Dan hati kami telah siap untuk diisi dengan kebenaran-kebenaran-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan, penuntun, pedoman dalam seluruh kehidupan kami dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan di bawah planet bumi ini. Tuhan Yesus, biarlah berkenan menyatakan kuasa kebenaran itu pada pagi hari ini, sehingga kami semua yang hadir dalam perayaan ini kami benar-benar mendapatkan sebuah makna, memiliki sebuah arti yang jelas dalam pengiringan kami. Tolong kami Tuhan, sebab pemahaman kami terbatas, daya tangkap kami terbatas, kemampuan menampung sesuatu yang kami dengar terbatas. Tapi biarlah oleh kekuatan dari Roh Kudus memampukan kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan kebenaran itu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, ambil alih jam pemberitaan ini Roh Kudus dari awal sampai akhir. Dan kami semua sungguh-sungguh mendapatkan rema-rema dari kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Semua kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memperhatikan bagian yang kelima dari pembahasan kita mengenai penderitaan dari Getsemani sampai ke Golgota. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang saya sudah sampaikan sejak awal dalam pertemuan kita yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang kelima ini, bahwa kita akan mempelajari 10 rute daripada perjalanan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita sampai pada rute yang kelima, rute yang keempat dalam pembahasan kita yang kelima tentang penderitaan dari Getsemani sampai ke Golgota. Itu berarti kita menyisahkan 6 yang akan kita bahas lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Apa saja yang kita sudah bahas? Yang pertama kita sudah membahas soal penderitaan Yesus saat dia di Taman Getsemani, saat penangkapan dan saat dia dibelenggu tadi malam. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang penderitaan waktu Yesus disesah atau dia dicambuk. Dan yang kelima, keenam, 7, 8, 9, 10 nanti pada kesempatan yang berikutnya. Sekali lagi, pada hari ini kita akan belajar khusus mengenai penderitaan Kristus waktu dia mengalami yang namanya dicambuk atau dia disesah. Ini merupakan bagian keempat dari rute perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Golgota. Saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran rohani dari peristiwa penyesahan atau pencambukan yang dilakukan terhadap Yesus. Ada beberapa ayat yang akan kita baca, Matius 27 ayat 26, Markus 15 ayat yang ke-15, dan Yohanes pasal 19 ayat yang pertama. Saya ajak kita semua membuka Alkitab kita, dan 3 bagian firman Allah ini akan kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang pertama, Matius 27 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Markus 15, 1, 2, 3. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 1, 1, 2, 3. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia.
Jadi kisah tentang pencambukan atau penyesahan Tuhan Yesus itu, bahasa Alkitab Indonesia ditulis dengan menyesah, bukan dicambuk, tapi menyesah. Saudara yang diberkati Tuhan, kita menemukan dari 3 bagian firman Tuhan ini cerita panjang tentang Yesus disesah atau dicambuk. Itu memang kita tidak temukan di dalam Alkitab, saudaraku. Hanya dikatakan disesah, dicambuk, saudara, itu yang dikatakan. Tapi kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, yaitu dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, maka kita menemukan di sana bahwa waktu Yesus disesah itu dia sampai diremukkan, dikatakan dihancurkan. Jadi pencambukan Tuhan Yesus ini adalah pencambukan yang bukan main-main. Ini pencambukan yang betul-betul ngeri, pencambukan yang sangat, saudaraku, membuat Yesus menderita. Jadi kalau kita membaca kata menyesah saja, seolah-olah memang tidak ada rangkaian cerita selanjutnya tentang bagaimana penderitaan Tuhan Yesus waktu dia disesah. Tapi saya ulang, merujuk kepada apa yang dikatakan dalam perjanjian lama, nubuatan dari kitab Yesaya itu membuktikan kepada kita bahwa penyesahan yang terjadi atau pencambukan yang terjadi itu membuat Tuhan Yesus sangat menderita, karena Alkitab berkata bahwa dia dihancurkan, dia diremukkan karena kejahatan dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk mengerti dulu tentang bagaimana penyesahan atau pencambukan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Klik. Pencambukan atau penyesahan pada waktu itu ada 2 jenis, Bapak Ibu Saudara. Jenis yang pertama itu adalah penyesahan versi orang Yahudi. Penyesahan versi orang Yahudi ini, saudara yang diberkati Tuhan, tidak boleh lewat dari 40 kali pukulan. Ada batasnya, hanya boleh 4 kali pukulan selesai. Jadi orang Yahudi juga punya hukum menyesah atau mencambuki orang yang bersalah, yang melanggar hukum, maka kemudian disesah. Tapi itu 40 kali pukulan, tidak boleh lebih. Karena itu waktu para algojo itu mencambuk, dalam arti ini adalah versi orang Yahudi, mereka tidak berani pukul, saudaraku, lebih dari 40 kali. Makanya waktu mereka pukul kadang-kadang cuma sampai 39 kali, mereka sudah stop. Mereka takut, saudaraku, lewat karena emosi, mungkin karena mungkin lagi marah, maka saudaraku mereka takut, sehingga 39 kali mereka pasti stop. Itu seperti yang kita lihat dalam suratan 2 Korintus. Nah, batasan 40 kali itu bukan dibuat oleh orang Yahudi, tapi itu memang firman Allah. Klik Ulangan pasal yang ke-25 ayat 3. 40 kali harus orang itu dipukul, jangan lebih. Nah, itu sudah tetap jelas. Jadi orang Yahudi memang dibolehkan menyesah menurut hukum Yahudi, saudaraku. Tapi ingat, hanya 40 kali, sudah boleh lewat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu Paulus itu dicambuk oleh orang Yahudi 5 kali, tetapi semuanya dilakukan 39 kali. Jadi setiap kali dia dicambuk 39, setiap kali dia dicambuk 39. 2 Korintus, klik kitab 2 Korintus 11 ayat 14. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Perhatikan. Jadi kalau orang Yahudi sesah, maka setiap kali 40 kurang 1 pukulan, atau 39 kali. Jadi saudaraku, karena orang Yahudi yang siksa, orang Yahudi yang sesah, orang Yahudi yang cambuk, maka dia tidak boleh lewat. Sesuai dengan hukum dalam Ulangan pasal 23 tadi, jelas bahwa hanya boleh 40, tidak boleh lebih. Sebab kalau lebih itu melanggar hukum Taurat, orang yang dicambuk bisa bahaya, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, karena itu cambuknya orang Yahudi. Tapi pertanyaannya, Yesus dicambuk oleh siapa? Yesus bukan dicambuk oleh orang Yahudi, tapi Yesus dicambuk oleh orang Romawi. Ini beda. Kalau orang Yahudi hanya 40, bahkan kadang 39. Tapi kalau orang Romawi yang cambuk, itu tidak ada batas. Klik. Ini versi yang kedua.
Penyesahan versi Romawi itu penyesahan yang sekali lagi ada 3 jenis, tapi semuanya dilakukan tidak ada batasannya, suka-suka. 3 jenis itu apa saja? Klik, saudaraku. Yang pertama namanya fustigation. Fustigation itu hukuman ringan lewat kata-kata yang dianggap sebagai cambukan. Jadi orang bikin salah tertentu, maka orang melontarkan kata-kata, tapi kata-kata itu kata-kata seperti sebuah cambukan, bikin orang telinga panas dengar. Tapi karena bersalah, maka mesti rela dilakukan yang namanya fustigation. Yang kedua, flagellation. Apa itu flagellation? Pencambukan brutal yang diberikan kepada pelanggaran hukum yang berat. Ini juga, saudaraku, tidak diberikan kepada Tuhan Yesus, tetapi yang ketiga ini yang diberikan, yaitu verberation. Artinya pelanggaran hukum yang diikat dan dicambuk dengan cambuk yang dipasangkan dengan logam. Jadi ada sebuah tali begitu, lalu kemudian di ujung-ujungnya, saudaraku, ada logam, dan logam itu sama kayak mata kail, ya, yang dibuat untuk kemudian mencambuk orang yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, saudara, waktu orang-orang ini dicambuk, orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, sekali lagi menurut hukum Taurat, menurut hukum Romawi, itu tidak ada batas, bukan 40 kali. Jadi kalau dong ada perasaan enak, maka dong pukul sanlu ini, saudara yang diberkati Tuhan, sampai noi babecek, ya. Kalau dong ada masalah di rumah, itu lebih berat lagi. Kalau dong lagi sehat-sehatnya dong makan gigi, baru dong fight orang-orang yang, saudaraku, melakukan pelanggaran. Dan Yesus sekali lagi mengalami pencambukan Romawi. Karena itu beberapa teolog memberikan pendapat seperti ini. Leon Morris tampilkan. Saudara yang diberkati Tuhan, dia mengatakan begini: pencambukan adalah peristiwa brutal. Hal ini diberikan dengan sebuah cambuk yang terdiri dari beberapa tali kulit yang masing-masing diberi potongan-potongan tulang atau logam. Kalau tidak tulang berarti logam. Itu bisa membuat punggung orang menjadi bubur. Jadi kalau itu cambukan, itu botong punggung bisa bubur, saudaraku. Bagian yang lain, Leon Morris mengatakan, saya tidak kutip, kalau sampai itu pencambukan dilakukan dengan sangat keras, sangat luar biasa, maka kadang-kadang orang belum sampai salib, baru dipencambukan, su is dead, memang su mati memang, karena memang pencambukannya ngeri. Sampai kadang-kadang, saudaraku, kulit mereka terkupas, daging-daging terangkat, sampai akhirnya, saudaraku, orang bisa lihat isi perut, organ-organ di dalam itu bisa kelihatan, karena pencambukan atau penyesahan yang dilakukan oleh tentara Romawi. Dan mereka tidak tahu, saudaraku, belas kasihan ini orang-orang, apalagi kalau mereka lagi emosi berat, ya, itu akan ngeri sekali. Bahkan William Berkeley mengatakan begini, tampilkan, saudaraku. William Berkeley mengatakan begini, kembali. Seringkali orang kriminal itu harus dicambuk dan didorong dengan tongkat sepanjang jalan. Jadi bukan hanya dicambuk di itu tempat, waktu jalan pikul salib itu juga kena lapis terus. Makanya kita temukan, saudaraku, bahwa Yesus terkadang jatuh, dia tidak sanggup lagi pikul salib, dan akhirnya Simon orang Kirene harus tolong. Itu memang karena ngeri sekali, saudaraku. Dia kadang didorong, dicambuk, pokoknya sepanjang jalan. Tongkat itu menghantam dia supaya ia tetap berdiri pada kakinya pada waktu ia berjalan terhuyung-huyung menuju tempat penyaliban. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi ini penderitaan yang betul-betul sangat mengerikan. Ini penderitaan yang, saudaraku, betul-betul sangat luar biasa. Penyaliban, saudaraku, Tuhan Yesus dimulai dengan sebuah penyesahan versi orang Romawi yang sekali lagi tidak kenal menyerah dalam mencambuki orang, sampai orang itu batareak juga mereka akan lapis terus, kecuali putus napas baru dong berhenti. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi kita tahu Yesus tidak putus napas sampai disalib, baru dia menghembuskan nafas yang terakhir. Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya, untuk apa Yesus disesah model begini? Untuk apa, saudaraku, Yesus rela menanggung semua siksaan yang sehebat itu, penderitaan yang sehebat itu? Dia rela. Dia tidak kirim malaikat datang tolong dia. Dia tidak kirim, saudaraku, obat rasa sakit, penghilang rasa sakit, tidak ada. Bahkan waktu dia di Golgota pun,
ditawarkan anggur asam yang adalah obat pada waktu itu sebagai antiseptik atau saudaraku obat penawar rasa sakit, dia tolak untuk minum anggur asam. Artinya memang dia mau terima semua siksaan penderitaan itu, dia mau terima semua kesakitan itu, dia mau terima semuanya. Kenapa Yesus lakukan itu? Saudara yang diberkati, hari ini kita akan belajar. Klik. Yang pertama, kenapa Yesus mengalami itu? Karena seluruh kehidupan kekristenan harus berdasarkan pada pengorbanan Yesus. Ingat baik-baik, tanpa pengorbanan Yesus hidup kekristenan itu hanya ibarat, saudaraku, sebuah hidup tanpa tujuan. Jadi kalau kita tanpa pengorbanan Yesus, kekristenan kita tidak ada artinya. Karena yang buat kekristenan jadi arti, yang membuat saudara dan saya menjadi berarti, yang membuat saudara dan saya berkenan, itu karena pengorbanannya. Pengorbanannya itu sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kekristenan, seluruh kehidupan kekristenan, dan itu yang membedakan. Karena itu di thumbnail siaran hari ini saya tulis di situ, penderitaan Yesus bikin Kristen beda. Ya saudara, bikin Kristen beda. Yang membuat Kristen beda dengan ajaran-ajaran lain, yang membuat Kristen beda dengan agama-agama lain, karena sekali lagi lewat penderitaan Yesus. Kalau tidak ada penderitaan Yesus sama saja, tapi karena Yesus menderita, itu bikin kekristenan berbeda. Karena itu kalau orang Kristen tapi dia tidak hidup dalam pengorbanan Yesus, dia Kristen tanpa tujuan, dia Kristen yang tidak ada arti, dia Kristen yang saudaraku boleh saya katakan KTP, dia Kristen yang sama sekali tidak punya tujuan yang jelas. Tapi kalau saudara dan saya kita tahu kita Kristen, hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus. Penderitaannya, siksaan, cambukan yang dialaminya itu karena hanya satu, mau membuat hidup kekristenan itu menjadi berarti. Lihat kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia diremukkan, dia dihancurkan oleh karena kejahatan kita. Jadi kenapa dia rela jadi bubur, dia rela dicambuk, dan dia tidak pakai sekali lagi obat penghilang rasa sakit? Kenapa dia rela dicambuk dan dia tidak minta malaikat turun datang tolong dia? Karena sekali lagi dia dicambuk, dia diremukkan, dia disesah, supaya saudara dan saya, kejahatan dan pelanggaran kita itu ditanggungkan kepada dia. Sebab kalau tidak, maka kejahatan dan pelanggaran kita mesti tanggung. Kita tidak tanggung tentunya dengan sekali lagi kita dicambuk, kita disesah, tapi dengan penghukuman kekal api neraka. Tapi Tuhan Yesus, dia telah mengambil semua kejahatan kita, dia mengambil semua pelanggaran kita, dia taruh dalam dirinya yang kudus, yang suci, yang tak bersalah, yang tak bernoda, yang tidak pernah bikin kekeliruan. Dialah yang menanggung semuanya itu. Dia rela dijadikan salah, dia rela dijadikan, saudaraku, orang yang hina, dia rela dijadikan kotor karena kejahatan kita. Karena itu saudara, orang Kristen bukan hidup karena perbuatan baik. Orang Kristen bukan diselamatkan karena dia punya perbuatan baik. Kita tidak diselamatkan karena kita punya perbuatan baik. Yang membuat kita bisa hadir hari ini, yang membuat kita selamat hari ini adalah sekali lagi karena peristiwa pencambukan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, maka saudara mau buat baik sampai mana? Alkitab sudah bilang, satu saja kejahatan sudah bisa membatalkan semua perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, ada manusia di mana di dunia ini yang tidak pernah buat salah, baik terus sepanjang hidup, baik terus? Itu tidak mungkin, saudara yang diberkati Tuhan. Tidak mungkin. Semua kita ini pasti ada kekeliruannya, mau satu pun ada.
Karena itu tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga. Tidak ada satu manusia pun yang karena perbuatan baiknya, karena kebenaran dirinya, dia bisa menyelamatkan dirinya. Tidak ada. Semua hanya karena Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu berhenti pukul dada, berhenti bilang kita orang paling baik, berhenti bahwa kita ini orang yang paling ini paling itu. Tidak bisa. Kita harus hidup dalam pengorbanan Tuhan Allah. Sebab tanpa pengorbanan Tuhan, kejahatan kita tetap kita tanggung, dosa kita tetap kita tanggung, pelanggaran kita tetap kita tanggung. Tapi kita sadar karena kita orang berdosa, kita tidak mampu, kita tidak bisa, maka Yesus datang lalu kemudian menanggung semuanya untuk saudara dan saya. Karena itu Paulus mengatakan begini dalam suratan Efesus pasal 2, klik, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita tidak ada usaha sama sekali untuk saudaraku menyelamatkan diri kita. Kita selamat ini semata-mata mutlak hanya karena kasih karunia Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Makanya hidup kita sekali kita tidak boleh lupa dengan pengorbanan Tuhan. Orang yang sadar dengan pengorbanan Tuhan, dia akan terus saudaraku mencari Tuhan. Orang yang sadar akan kemurahan Tuhan, dia akan terus memuliakan Allah. Orang yang sadar akan kemurahan Tuhan, pengorbanan Yesus, dia tidak bisa jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia hidup, sumber kehidupannya, kekristenannya dari pengorbanan itu. Makanya saya selalu ulang-ulang sampaikan, saya gereja, saya melayani, saya buat baik bukan karena mau selamat, tapi sekali lagi karena menghargai keselamatan yang Tuhan beri. Karena saya tidak bisa selamat tanpa pengorbanan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 5. Kalau begitu kita lihat sekarang apa kesalehan kita. Alkitab katakan Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kamu sekalian seperti seorang najis. Kita semua ini dikatakan seperti orang najis, dan segala kesalehan kita sama seperti kain kotor. Jadi kita pembaik juga di mata Tuhan itu kain kotor. Nah, mau bayar apa yang Tuhan, saudaraku yang diberkati, kita bisa bayar Tuhan? Tidak ada kan? Kita pembaik di hadapan Tuhan dikatakan seperti kain kotor. Kita semua di hadapan Tuhan dinilai najis. Karena kenapa kita semua najis? Kita kan lahir dari satu keturunan yang namanya Adam dan Hawa, saudara. Mau dari Amerika, kok mau dari Indonesia, mau dari Timor, mau dari Soe, mau dari Alor, semua kita lahir dari satu keturunan yang namanya Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Alkitab berkata oleh pelanggaran satu orang, bukan 10 orang, oleh pelanggaran satu orang yang namanya Adam, dosa itu sudah masuk ke dalam dunia. Oleh karena pelanggaran satu orang, dosa itu merajalela. Dosa itu semuanya berbuat dosa. Yang lahir dosa, yang lahir dosa, yang lahir dosa. Tidak bisa beda, saudara yang diberkati. Kecuali kita lahir dalam jenis yang lain, tapi kita lahir masih dalam satu jenis yang namanya manusia, tetap berdosa. Dalam pandangan Tuhan berdosa. Nah, kalau kita semua berdosa, kita mau bagaimana? Mau selamat karena apa? Ya saudaraku, kesalehan kita juga dianggap kain kotor. Perbuatan baik kita dianggap sesuatu yang najis, saudaraku. Nah, yang kita bisa lakukan apa? Sekarang kita harus sadar bahwa hanya karena pengorbanan Tuhan. Tanpa pengorbanan Tuhan, kita semua masih hidup dalam kejahatan. Karena itu hari ini sekali lagi kita harus luruskan cara pandang kita. Karena ada banyak orang berpikir dia pergi gereja karena dia mau selamat. Salah. Kenapa saya melayani? Karena saya mau selamat. Bukan. Saya melakukan semuanya itu karena saya sendiri adalah orang kotor yang telah dibersihkan karena darah Yesus. Mau balas Tuhan pun pengorbanan yang tadi saya bilang itu tidak mungkin. Apakah kita harus beri diri kita dicambuk, disesah model kayak Romawi sesah, atau kayak saudaraku Paulus alami cambukan Yahudi? Tidak mungkin juga. Karena penjampukan yang kita alami tidak sebanding nanti dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita tidak bisa membalas semuanya itu. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan kita beri kita pun hidup kepada Tuhan.
Satu-satunya cara, satu-satunya jalan kita hidup dalam pengorbanan Tuhan. Makanya kalau saudara baca Ibrani pasal 6, kalau orang melupakan apa firman yang sudah disampaikan kepadanya, yang sudah mengecap kasih karunia Allah, yang pernah hidup di dalam, saudaraku, pertobatan, yang pernah mengalami berbagai macam hal yang luar biasa di dalam Tuhan, tapi yang kemudian murtad, kata Alkitab, yang kemudian berbalik, yang kemudian tidak lagi mau hidup setia, tidak mau lagi. Alkitab bilang sama kita bahwa orang itu tidak mungkin lagi untuk yang kedua kali Yesus mati buat dia, karena dia sama sekali tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Dengan arti lain, suratan Ibrani ini sedang memberitahu kepada kita bahwa orang-orang yang, saudaraku, hidupnya tidak menyenangkan Tuhan, hidupnya jauh dari Tuhan, hidupnya tidak mau sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan, sebenarnya dia adalah orang-orang yang belum merasakan pengorbanan Tuhan. Dia adalah orang-orang yang belum merasakan bagaimana Yesus disesa buat dia, kejahatannya, pelanggarannya, dia belum mengalami itu. Karena itu dia hidup cuek, dia hidup malas tahu, dia hidup seperti untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Tapi orang kalau tahu dengan Yesaya pasal 53 tadi, ayat yang kelima, rasanya tidak mungkin itu orang jauh dari Tuhan. Karena dia tahu dia bisa mengecap semua kebaikan Tuhan. Itu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus yang telah memisahkan dia dari hukuman, kejahatan, dan segala macam. Klik, saudaraku, Alkitab mengatakan juga dalam kitab Galatia 2 ayat 16. Perhatikan, saya bacakan ayat ini. Kami tahu bahwa tidaklah seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun, dikatakan, satu pun tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Makanya kita tahu toh, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ada seorang yang muda kaya raya, dia bilang dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia pokoknya lakukan semua hukum. Tapi Yesus bilang, kalau kau mau sempurna, pergi jual hartamu dan ikutlah aku. Kata menjadi penting adalah ikut aku. Ikut aku, itu kata menjadi penting. Kenapa? Karena ikut Yesus, ikut dia berarti akan tahu pengorbanannya. Kenapa Yesus bilang ikut aku? Karena semua kesalahanmu, pelanggaranmu tidak bisa dibenarkan oleh hukum Taurat, tapi hanya oleh karena penderitaanku nanti di Golgota. Saudaraku, ayat 12 Galatia 2, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran oleh karena hukum Taurat, Yesus katakan, sia-sia pengorbanan Yesus, sia-sia pencambukan Yesus. Makanya hidup kekristenan, saya ulang, bersentral kepada pengorbanan Tuhan. Sumbernya adalah pengorbanan Tuhan. Orang kalau tahu hidup ini karena pengorbanan Tuhan, sekali lagi, rasanya dia tidak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Saya sudah pernah memberikan sebuah ilustrasi kepada kita, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau Anda diberi uang 1 M saja oleh orang tertentu, rasanya itu orang mau omong apapun kita akan lakukan. Kenapa? Karena dia kasih kita bukan main-main 1 M, saudara. Iya, karena dia berikan sesuatu kepada kita, kita berani rela lakukan apa saja untuk dia. Saudara, Yesus bukan hanya beri 1 M, tapi dia beri segala hidup kepada saudara. Dia berikan segala-galanya. Makanya tadi di bagian awal itu saya sudah katakan, semuanya, bukan hanya 1 M, bukan hanya kesehatan, bukan hanya kesembuhan jasmani, bukan hanya hidup umur panjang, bukan hanya kekuatan, bukan hanya kepintaran, masa depan, pekerjaan, kesuksesan, bukan hanya itu, surga pun dia berikan untuk saudara. Kenapa kita tidak beri hidup kita untuk Tuhan? Itu menjadi pertanyaan besar, dan jawabannya adalah orang itu belum mengalami yang namanya kematian Kristus. Dia belum mengalami Jumat Agung, dia belum mengalami penyesalan Yesus, dia masih hidup dalam hukum Taurat, sekalipun dia ada dalam zaman kasih karunia Allah. Ingatlah baik-baik, ada berapa banyak orang Kristen yang hidup dalam hukum Taurat? Ya, sudah, karena dia tidak sadar semuanya karena Tuhan, semuanya karena Allah. Hari ini sekali lagi kita ingatlah, kalau mau pemalas gereja, ingat bagaimana Yesus dicambuk. Kalau sudah mau malas setia dengan Tuhan, tak usah ingat ini gereja, ingat Tuhan Yesus. Sebab waktu Anda dan saya ingat Tuhan Yesus, rasanya kita tidak bisa mau bilang apa.
dengan Tuhan pun kebaikan. Kalau kita mulai hadapi masalah-masalah hidup, lalu kita rasa tidak ada Tuhan yang tolong kita, tidak ada orang toe dan kita, ingat penderitaan Yesus. Karena waktu kita ingat penderitaan Yesus, rasanya kita tidak bisa hidup tanpa penderitaan itu. Karena kalau kita masih bisa hidup, semua karena penderitaan Kristus. Amin. Lihat Ibrani pasal, nanti mungkin di bagian berikut. Ya, saudara, ada kalimat dalam kitab Ibrani 12. Saya kutip di bagian berikut. Dikatakan dengan jelas, ingatlah akan penderitaannya. Ingatlah supaya kamu tidak putus asa, supaya kamu tidak hilang semangat. Ingat penderitaan Yesus. Kalau kita tidak ingat penderitaan Yesus, susah. Ya, kita tidak akan jadi orang Kristen yang berkenan kepada Allah. Karena kita pikir bahwa kita hidup ini karena kita berbuat baiknya kita, ya saudara, jeripaya kita. No. Ulangi ayat Yesaya pasal 53 ayat 5 itu jelas. Dia dicambuk, dia diremukan karena kita semua. Karena itu kita tidak boleh lupa ayat ini. Kedua, apa yang kita pelajari dari penderitaan Yesus ketika dia disesat? Saya mau sampaikan begini, bahwa penyesahan Yesus itu juga memberikan sebuah pembelajaran rohani buat kita, bahwa terkadang kesusahan kita itu menjadi kebahagiaan orang lain. Saya ulang, terkadang kesusahan kita itu menjadi kebahagiaan orang lain. Tanpa Yesus dicambuk, kita tidak bahagia. Saudara lihat, tanpa Yesus disesah, tidak ada kebahagiaan sejati. Semuanya kebahagiaan semu. Tapi kesusahan Tuhan Yesus bikin kita bahagia. Karena itu ini pelajaran yang menarik, saudaraku. Sehingga waktu kita menderita pun kita harus ingat, terkadang penderitaan kita itu bikin orang lain justru bahagia. Terkadang saudaraku, kesulitan masalah yang kita alami bukan hanya untuk kita bahagia, tapi orang lain. Orang lain, Yesus sama sekali tidak bahagia. Sekalipun nanti di atas kayu salib baru dikatakan bahwa, saudaraku, dia menyerahkan nyawanya, langit terbuka, saudaraku. Lalu kemudian terjadi gempa bumi, kedahsyatan yang luar biasa, Bapa dimuliakan, ya. Tapi dia selama ada di muka bumi, sampai dia mulai rute 1, mulai Getsemani, sampai nanti rute 10, saudaraku, wah itu semuanya susah, menderita yang tidak enak-enak punya. Bahkan tadi puncaknya adalah waktu dia dihantam dengan cambuk. Waktu dia disalibkan, bagi saya masih ringan, karena waktu disalib, setelah itu tombak mati. Tapi waktu dicambuk tidak mati-mati. Ini sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang seperti masalah tidak ada jalan keluar. Tetapi sekali lagi, kesusahan itu membuat kebahagiaan orang lain. Klik ayat ini. Ia membebaskan Barabas. Saudara lihat, sementara Yesus disesah lalu diserahkan untuk disalib, tapi Barabas bebas. Barabas itu siapa? Penjahat. Barabas itu siapa? Kita ini Barabas. Saudaraku, kita semua ini penjahat yang seharusnya disalib, tapi Yesus datang menggantikan kita Barabas yang penjahat ini, supaya saudara yang diberkati, kita bahagia, kita senang, kita merdeka, kita mengalami banyak perkara, kita diberkati, kita diselamatkan, tapi dia mengalami penderitaan. Karena itu orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kalau kita sekarang sudah jadi Kristen, lalu kita mulai mengalami kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, ingat, jangan sampai ada orang-orang lain yang Tuhan mau bikin bahagia lewat penderitaan kita, lewat kesusahan kita. Kita seharusnya jadi orang Kristen yang melihat secara positif dari kacamata Alkitab, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Waktu Yesus, saudaraku, disesah lalu Barabas dibebaskan, dia tidak berontak, dia tidak bilang jangan bebaskan, karena memang dia tahu bahwa, saudaraku, memang Barabas ini adalah orang jahat dan dia tidak mungkin bisa bebas. Tapi lewat pengganti yang namanya Yesus, maka Barabas itu bisa bebas. Saudara, kita ini tidak bisa bebas. Oleh hukum Taurat kita tidak bisa bebas. Oleh kebenaran diri sendiri kita tidak bisa bebas. Siapa yang mau bebaskan kita? Siapa? Yesus. Karena itu kesusahan kita jangan sampai kita lupa. Ingat, terkadang Tuhan izinkan supaya orang lain jadi bahagia. Saya kutip beberapa contoh di dalam Alkitab.
Filipi 1 ayat 14, Paulus berkata begini, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Karena Paulus di penjara, maka ada banyak orang dikatakan beroleh kepercayaan. Wih, menarik. Seandainya Paulus tidak di penjara, maka Paulus melayani sendirian, saudaraku. Tetapi waktu Paulus di penjara, Paulus lihat bahwa karena pemenjaraannya, penjara itu tidak enak, tapi lewat kesusahan Paulus, penderitaan yang Paulus alami, justru orang lain bangkit, orang lain senang, orang lain beroleh kepercayaan. Lalu dikatakan mereka bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Karena waktu itu kan suasana mencekam, orang Kristen mau dibunuh, orang Kristen dianiaya, orang Kristen dibakar hidup-hidup, orang Kristen digoreng, disalibkan. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, waktu Paulus di penjara, orang justru tambah berani memberitakan Injil. Kesusahan Paulus memberi dampak buat pemberitaan Injil. Karena itu saudara, ingatlah baik-baik, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak mengenakan, bukan untuk kita, tapi sekali lagi untuk sesuatu ke depan, bagi orang-orang yang mungkin tidak kenal Tuhan, bagi orang-orang yang mungkin masih jauh dari Tuhan. Tapi lewat penderitaan yang kita alami, orang kemudian bisa percaya, bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu karena penderitaan yang kita alami. Karena itu waktu kita menderita pun kita tidak boleh putus asa, kecewa, karena Tuhan punya kabar baik selalu. Itu yang kita lihat dari kacamata Alkitab. Itu yang Paulus lihat. Paulus tidak mengeluh dalam penjara. Makanya waktu dia tulis ini surat sukacita, kan, kata bersukacitalah itu kata yang diulang-ulang dalam suratan Filipi. Mengapa? Karena dia sangat bersukacita, karena pemenjaraannya luar biasa. Karena pemenjaraannya dia lihat jemaat Efesus bisa perhatikan dia. Lihat, kirim Epafroditus datang untuk rawat dia, jemaat itu. Saudara, mereka kirim bantuan karena Paulus ada dalam penjara. Waktu ada dalam penjara membawa sesuatu yang berdampak positif. Ada kebahagiaan di luar sana yang Tuhan kerjakan. Contoh lain, misalnya dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya saudara, tadi malam saya masih bilang, ingat bahwa di dalam dunia ini ada 3 tipe manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang, saudaraku, selalu menyayangi kita. Dalam keadaan apapun dia tidak pernah membiarkan saudara. Itu jenis manusia satu. Jenis manusia yang kedua adalah, saudara yang diberkati Tuhan, orang yang semua yang lu buat salah habis. Itu orang. Itu ada dalam kitab penghidup. Jadi kita tidak boleh lupakan. Ada yang satu ini dukung kita, sayang kita, topang kita. Tapi ada yang kedua, jangan lupakan. Ada jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini, lu buat baik, lu salah, apalagi lu buat tidak baik, itu lebih hancur lah. Pokoknya lu serba salah di depan mata. Tipe yang ketiga, dia malas tahu dan lu mau kepala di atas, kepala di bawah, melentang, dia son peduli. Saudaraku yang diberkati, urus diri masing-masing. Ada orang tipe ketiga. Nah, dalam hidup ini kita akan ketemu 3 jenis ini. Kita tidak bisa menghindar. Mau di mana saja akan ketemu. Dan Tuhan Yesus yang terlebih dahulu ketemu itu, kan. Tidak semua senang dia, saudara. Ada yang tidak senang, tapi juga ada yang cuek, ada yang malas tahu, ada yang tidak peduli, mau juru selamat kayak mau siapa kayak, malas tahu, saudara. Nah, hidup ini memang kita ketemu dengan 3 jenis orang. Yusuf mengalaminya. Saudara-saudaranya sendiri jual dia, saudara-saudaranya sendiri buat dia, saudaraku, yang tidak enak. Saudara kandung, lahir dari satu rahim, saudara yang diberkati Tuhan. Tapi apa yang terjadi waktu dia susah, waktu dia menderita, dikatakan begini. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi saudara, orang terkadang mereka-reka yang tidak baik, tapi Tuhan itu mereka-reka baik. Untuk apa? Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tanpa Yusuf, Israel mati habis. Dengar baik-baik. Karena kelaparan terjadi di seluruh daerah. Mesir yang hebat, yang limpah saja lapar waktu itu, saudaraku yang diberkati. Tapi Yusuf ada untuk pelihara keturunan Yakub.
Kalau tidak ada lagi Bapak Yakub dan 12 anak Abraham, sumati, saudaraku. Tapi karena kesusahan yang dialami oleh Yusuf, dijual, masuk dalam sumur, jadi pembantu, jadi narapidana. Ini hanya untuk apa? Hanya untuk tujuan pelihara Yakub dan saudara-saudara yang lain. Tujuannya hanya itu sebenarnya, tapi mesti susah setengah mati. Karena itu ingatlah saudara, terkadang kesusahan kita bisa berdampak bagi orang lain, bisa membuat pengaruh yang besar. Karena itu waktu kita susah jangan mengeluh, waktu kita susah jangan gampang putus asa, waktu kita susah jangan gampang menyerah, waktu kita susah jangan gampang persalahkan keadaan, salahkan orang, salahkan tetangga, salahkan Tuhan. Jangan. Sudah lihatlah bahwa terkadang kesusahan kita itu bisa membuat berkat bagi banyak orang karena penderitaan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa Injil bisa masuk ke Indonesia? Dan hari ini kita bisa bangun gereja, hari ini kita bisa khotbah keliling-keliling, kita bisa menyanyi pukul tangan, karena ada para misionaris yang datang dan mereka hidup tidak enak, mereka menderita, mereka saudaraku mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi karena mereka hari ini kita bahagia. Karena mereka hari ini saudara dan saya bisa ketawa kiki kakak, karena mereka, karena kesusahan mereka. Tanpa mereka tidak mungkin. Mereka jauh lagi ke belakang. Kalau rasul-rasul itu hari tidak mau menderita, Matius tidak mau menderita, Paulus tidak mau menderita, saudaraku, Petrus tidak mau menderita, apakah Injil sampai kepada para misionaris yang tadi saya bilang? Tidak mungkin. Saudaraku, Injil berhenti di rasul-rasul, tapi rasul-rasul rela susah supaya gereja bangkit, supaya gereja diberkati, supaya gereja jangan punah. Turun daripada rasul-rasul datang kepada bapak-bapak gereja, Polikarpus, Irenaeus, Agustinus, itu bapak-bapak gereja yang juga menderita tidak enak. Saudaraku, baru datang ke kita, datang ke para misionaris, misionaris datang ke kita yang sekarang. Karena itu saudara ingatlah baik-baik, terkadang kesusahan kita itu berdampak buat banyak orang, berdampak buat sesuatu bangsa yang besar. Karena itu kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Jangan menyerah, jangan gampang putus asa. Lewat Jumat Agung ini, saya berharap kita semua melihat dari kacamata iman Kristen. Saya ulang, hidup ini tidak pernah jalan mulus, hidup ini tidak pernah selalu orang senang dengan kita, orang topang kita, tidak selalu, saudaraku yang diberkati. Tapi jangan selalu melihat dari kacamata negatif, tetap maju, karena sekali lagi kesusahan kita hari ini sangat berdampak bagi kebahagiaan orang di akan datang. Itu firman Allah. Klik. Ketiga, apa pelajaran rohani yang kita bisa temukan dari kisah tentang penyesalan Yesus? Klik. Saudara, jangan puaskan manusia karena ketidakbenaran. Sekarang saya mau soroti dari Pilatus. Sebenarnya tongkat putusan masalah itu ada di tangan Pilatus. Jadi kalau Pilatus bilang bebas, bebas, tidak ada yang boleh berontak, saudaraku. Sekalipun nanti mungkin orang tidak suka dengan Pilatus, tapi Pilatus punya hak untuk memutuskan sebuah perkara. Tapi saudara perhatikan, Pilatus sebenarnya tahu Yesus tidak bersalah. Alkitab bilang Pilatus bahkan tahu bahwa Yesus ini orang benar, tidak ada kesalahan. Tapi persoalannya dia kalau lepas berbahaya. Orang pasti akan serbu dia, saudara. Orang pasti akan bilang lu ini tidak betul, ya. Lu bela Yesus, orang benar itu. Ini jadi berat. Sementara teriakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, itu terus terdengar. Akhirnya Pilatus, dikatakan Alkitab dalam Injil Yohanes, dia cuci tangan. Artinya apa? Dia tidak mau menanggung, saudaraku, apa yang akan terjadi pada Yesus, karena dia tahu Yesus orang benar. Tapi tetap mau karmanapun, Pilatus telah mengambil sebuah keputusan yang keliru. Dia melakukan hanya untuk memuaskan orang banyak yang ada pada waktu itu. Dengarkan apa yang dikatakan Alkitab. Matius, klik. Markus 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak.
Jadi karena dia mau puaskan hati orang, dia bebaskan Barabas, lalu dia bikin Yesus disesah dan dicambuk. Saudara yang diberkati Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang selalu bertentangan dengan kebenaran Alkitab hanya karena ingin memuaskan hati manusia, hanya supaya disenangi, hanya supaya orang puji-puji dia, hanya supaya kalau orang bilang dia paling baik. Akhirnya kebenaran dia berani sepelekan, kebenaran dia abaikan, kebenaran dia kesampingkan. Yang penting orang puas dengan beta, yang penting orang suka dengan beta. Itu Pilatus akhir zaman. Itu Pilatus. Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah, kita tidak dipanggil untuk memuaskan hati manusia, kita tidak dipanggil untuk menyenangkan hati manusia, kita dipanggil untuk memuaskan hati Allah. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Sebab kalau tidak, kita bukan hamba Kristus. Galatia 1 ayat 10. Tampil ayat itu. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Itu Pilatus itu. Jadi cari kesukaan manusia, cari supaya berkenan kepada manusia. Sekiranya aku masih bercoba berkenan kepada manusia, cari kesukaan manusia. Ayat itu mengatakan, aku bukanlah hamba Kristus, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak cari manusia pun kesenangan, tapi dia cari Tuhan pun kesenangan. Itu hamba Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya kita harus ingat, hidup ini kita harus jadi Kristen yang sejati. Jangan jadi Kristen KTP sama kayak Pilatus itu, ya. Hanya yang penting orang suka, orang jangan lengserkan dia, orang tetap angka-angka dia. Wah, itu bukan hidup kekristenan. Hidup kekristenan itu sekali lagi kebenaran di atas kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, itu kata Alkitab. Saudara, sekalipun resikonya berat, terkadang saudara waktu kita melakukan ini resikonya tidak enak, resikonya banyak orang yang tidak suka, tapi itu adalah yang Tuhan inginkan. Persoalannya, lihat Kisah Rasul pasal yang ke-7, tampil ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Wih, mereka jengkel sekali. Dengar apa? Dengar apa yang dikhotbahkan oleh Stefanus. Stefanus khotbah panjang lebar, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 53. Itu dia pun khotbah. Saudara, omong soal pertobatan, omong soal dosa. Wih, waktu ini mahkamah agama dengar, Alkitab bilang mereka semua tertusuk hati mereka. Itu saudaraku, bukan hanya saja jantung, ulu hati, tembus paru-paru semua kena habis. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Mereka sambut dia dengan gertakan gigi. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, dia tidak mencari kesukaan manusia. Dia tidak bilang minta maaf beta susinggung bosong pun perasaan. Tidak ada. Karena yang dia omong kebenaran, yang dia sampaikan firman Allah. Walaupun waktu orang dengar orang tidak suka, saudara, dia nyatakan kebenaran. Sama kayak Pilatus tadi, beda. Dia takut orang sambut dia dengan gertakan gigi, saudaraku. Sehingga dia, ya, nggih, monggo, saudaraku, silakan, aku lepas tangan, aku serahkan Barabas boleh dilepas, Yesus silakan disesah. Ini sekali lagi, kita tidak boleh jadi orang Kristen yang model kayak begini. Kita harus seperti Stefanus di akhir zaman, yang sekali lagi kebenaran mesti kita tegakkan, kebenaran harus dinyatakan, dosa harus ditegur, tidak boleh tidak. Lihat 2 Timotius tampil. Matius dulu. Matius 5 ayat 37. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Lanjut, saudara. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedia baik tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur, nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kesabaran di sini tidak boleh diartikan saudara bahwa pelan-pelan, itu salah. Kesabaran ini bukan pelan-pelan.
Ya. Kata kesabaran di sini artinya bahwa tidak boleh menyerah. Nyatakan apa yang salah. Terkadang orang senemotoe, kotong sutogor ulang-ulang senemotoe, tapi fight terus. Tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti. Itu kata sabar di sini. Kenapa? Karena kitab Wahyu bilang begini. Coba kita lihat. Kitab Wahyu pasal klik. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar. Ini pujian terhadap orang-orang jahat. Jadi untuk orang jahat itu jangan sabar. Mesti omong, mesti nyatakan, mesti ungkapkan. Itu mesti terang-terangan. Tidak boleh ya pelan-pelan, tidak bisa pelan-pelan. Saudara yang diberkati, tidak ada ayat pelan-pelan di dalam Alkitab. Jadi kesabaran di situ tidak sekali lagi bicara bahwa kita step by step. Sutahu itu pelanggaran, sutahu itu dosa, sutahu itu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang jahat. Omong. Waktu kita ngomong memang orang tidak dengar, orang tidak suka, orang tidak senang, tapi itu kebenaran. Kita tidak boleh main kompromi. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Karena itu ada banyak orang yang tidak suka dengan berita-berita ini. Tapi hari ini saya mau sampaikan buat kita, jangan teladani Pilatus. Sekalipun ujungnya enak. Orang puji kita, orang sanjung kita, orang angka-angka kita, tapi ingat, Tuhan akan rendahkan kita. Tuhan akan anggap kita bukan hamba Tuhan. Karena kita bermain. Saudaraku, kita kompromi, nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati. Tidak boleh main sembunyi-sembunyi kuku. Saudara yang diberkati Tuhan, itu penting sekali buat hidup kekristenan. Yang berikut keempat, apa makna rohani dari penderitaan Yesus? Penyesalan Yesus adalah teladan buat orang Kristen. Ini berkaitan dengan, saya sekali lagi menyampaikan bahwa ketika kita tidak kompromi dengan dosa, atau kita berani menyatakan kesalahan dan kebenaran, terkadang penyesalan itu bukan hanya dialami oleh Tuhan, tapi saudara dan saya pun bisa mengalaminya. Tapi saya ulang, itu adalah teladan yang harus kita ikuti. Jadi orang Kristen waktu disesat jangan malu. Jadi orang Kristen waktu disesat jangan rasa bahwa kita ini orang paling kotor. Tidak. Justru waktu kita disesah karena kebenaran, waktu kita ditolak karena kebenaran, waktu kita tidak diterima karena kebenaran, itu sekali lagi meneladani Kristus. Mari kita lihat ayat Alkitab. Klik. Matius 10 ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu, dikatakan, di rumah ibadatnya. Mereka akan menyesah kamu. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita ingatlah baik-baik bahwa memang kalau kita baca konteks Matius 10, ini kan waktu Yesus utus murid-murid pergi suruh beritakan Injil. Jadi waktu pergi beritakan Injil, ingat, Yesus bilang, ingat, nanti kamu sampai sana ada orang yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Mereka akan menyesah kamu, ya saudara. Tapi ingat, kita tetap mesti jadi orang Kristen yang ingat, oh ini keteladanan yang Tuhan berikan. Kan Yesus sekali lagi mengalami, maka kita juga pasti mengalaminya. Lanjut, ayat berikut, Kisah pasal 5 ayat 40, lihat. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka untuk mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Lihat, memanggil rasul-rasul lalu menyesah. Rasul-rasul sudah alami itu, ya. Jadi kalau rasul-rasul alami, pasti. Tadi saya omong, bapak-bapak gereja juga alami. Polikarpus, Agustinus, Irenaeus, saudara, mereka mengalami hal yang sama. Mereka juga disesah. Mereka juga, saudaraku, berulang-ulang kali mengalami penderitaan. Klik lanjut. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi waktu kita disesah, waktu kita dihina, waktu kita dicela, waktu kita dianiaya, itu kita semakin tahu bahwa kita ini anak Allah. Sebab kalau anak setan model ke Pilatus, ya, tapi anak Allah itu memang harus dibenci.
Anak Allah itu tidak disenangi. Omong firman juga, saudaraku, terkadang orang tidak mau terima. Itu anak Allah. Menegur, kadang-kadang orang tidak anggap itu sebagai teguran. Menasehati, orang kadang-kadang tidak anggap itu sebagai nasihat. Sudah ingat, tapi itu kita semakin dibuktikan bahwa kita ini anak Allah. Tapi justru kalau dosa kita lakukan, orang senang kita, orang sanjung-sanjung kita, tapi sekali lagi kita bukan anak Allah, kita anak setan. Karena semua dengan kita baik habis. Kita tidak pernah togor-togor yang salah-salah. Semua kita kompromi, kita baik-baik, itu pasti aman. Saudara, tapi tidak bisa. Kita harus menentukan bahwa kita anak Allah. Kalau anak Allah, Bapa menderita masa anak senang? Bapa disesah, Bapa mengalami berbagai macam pencambukan. Paling tidak anak alami sedikitlah. Saudaraku yang diberkati, tidak sama memang. Tetapi kalau kita alami sedikit, itu bagian kita, itu bagian saudara dan saya. Yang penting karena kebenaran, bukan karena yang tidak benar. Saudara, ayat 2 tampil. Oh, ayat 3, sorry. Ingatlah selalu akan Dia, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Wih, memang tidak enak. Waktu kita menderita disesat, itu tidak enak. Tapi waktu kita mulai menderita, ingat Tuhan. Waktu kita menderita, ingat Tuhan. Waktu kita susah, ingat Tuhan. Pokoknya itu saja yang kita ingat. Kalau kita ingat itu selesai. Ya. Waktu orang tidak senang dengan kita, ingat Tuhan Yesus. Dulu orang tidak senang Dia, mulai, tidak jadi putus asa. Tadi semua lemah, akhirnya kuat kembali. Kenapa Kenapa kok selalu ini satu, kok ini satu le, kok ini satu le. Pokoknya nyantai, ingat Tuhan. Jadi ingat Dia. Karena kalau kita ingat Dia, rasanya kita mau makan juga napas sesak. Iya kan saudara? Itu manusiawi loh. Saya selalu katakan, kalau kita lihat orang, maka kita waktu buka tudung nasi, kita tidak lihat nasi dengan lauk pauknya. Kita lihat dia muka ada di nasi, ada di sayur, ada di ikan, dia muka semua. Saudaraku, nafsu makan bisa hilang, gairah hidup hilang, putus asa, lemah kita. Tapi sekali lagi kita tahu, ingat Tuhan. Tuhan ngeri, Dia dicambuk, ngeri sekali. Karena siapa? Karena dia salah? No. Karena dia bikin kejahatan? No. Semua Dia tanggung. Kalau begitu saya siapa? Saya siapa? Kembali ingat itu. Saya tidak boleh lemah. Kalau Tuhan saya mengalami itu, bantahan yang sehebat itu dikatakan terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat selalu akan pengorbanan Tuhan. Waktu kita ingat, saya ulang, gairah kita, semangat kita, passion kita tidak akan pernah pudar. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat, kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kalau tidak, waduh, kita semua bisa gulung tikar, Bapak Mama Saudara, alias berhenti semua, karena kita tidak ingat Tuhan kan. Kita hanya ingat manusia. Waduh, kita rasanya susah hidup di dunia ini. Kenapa? Kok begini? Di sini susah, di sini lagi, di sini lagi. Kita bingung, saudaraku. Kita akhirnya bisa putus asa dan kecewa. Tapi kalau kita ingat Tuhan, wah, rasanya tidak akan. Jumat Agung, sekali lagi, mengingatkan kita semua kepada penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar bagaimana Dia dicambuk, bagaimana Dia disesah. Saya ulang, mengerikan. Tapi semuanya itu sekali lagi hanya untuk kita semua, supaya kita yang berdosa ini menjadi orang-orang yang dibenarkan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Kesimpulan kita hari ini. Oke, tulisan sangat kecil, saya bacakan saja dari sini. Perhatikan, pencambukan yang mengerikan itu semakin menyadarkan kita bahwa pusat kehidupan kekristenan tidak terletak pada usaha manusia. Jadi bukan pada usaha kita. Selamat bukan karena kita, diberkati bukan karena kita, kuat bukan karena kita. Semua pusatnya adalah karena Tuhan. Lihat yang kedua. Terkadang kesukaran yang kita alami memberi dampak positif bagi orang lain. Jadi kalau saudara menderita hari ini,
Belum tentu Tuhan rancangkan kejahatan dan kecelakaan. Ada kalanya rancangan itu buat orang lain untuk bahagia. Kesukaran itu tidak boleh membuat kita kompromi dengan dosa. Sekalipun waktu kita sukar, saudaraku yang diberkati Tuhan, karena menyatakan kebenaran, itu seolah-olah kita sendirian. Tapi tidak boleh menjadi orang-orang Kristen yang menyerah. Dan yang terakhir, lewat penderitaan Yesus semakin mengingatkan kita ini pun akan diperhadapkan dengan situasi yang sama. Kita akan diperhadapkan dengan situasi yang sama akhir-akhir ini. Tetapi kita harus lihat, Kristus, ingat Dia sebagai sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita bersyukur buat firman Allah. Mari pujian kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Bukan dengan barang fana, ku telah mati dan tinggalkan. Kunci desa D. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, glory, haleluya. Bukan dengan barang kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Dan pengorbanan, ku telah mati dan tinggalkan. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini, amin, ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku yang kau. Mari kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Bukan dengan barang fana, bukan dengan kau membayar dosaku Tuhan. Dengan darah yang mahal Yesus, tiada noda bukan dengan emas perak. Oh, kau menebus diriku oleh segenap kasih-Mu Tuhan. Dan pengorbanan-Mu dan ku telah mati dan tinggalkan. Cara hidupku yang lama, semuanya, oh amin, amin,
dan tak berarti lagi hidup ini. Amin. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku yang ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Haleluya. Oh, cara semuanya dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, amin, 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 pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku yang Kau ingini, jadilah padaku. Terima kasih Tuhan. Yang Kau ingini. Ibu Dika akan bawa kita dalam doa mengucap syukur. Haleluya.